Ada kembali lagi di Prime Time News pemirsa. Saya langsung ke Mas Herzaki soal Pramono Anung yang mengklaim ada ketua umum di luar PDIP yang akan mendukungnya di Pilgub Jakarta. Bagaimana respon dari Kim Plus? Ya, kalau kami ya agak kaget juga ini. Siapa nih kalau misalnya katanya ada parpol dari Kim Plus yang akan mendukung Pak Pramono Anung. Kalau yang jelas kami Demokrat ya, itu komitmennya adalah kebersamaan dengan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi sudah clear and clean gitu bahwa calon kami adalah Pak Ridwan Kamil. Dan itulah semua mesin partai Demokrat sudah dikerahkan, sudah dikomunikasikan, disosialisasikan, baik di darat maupun pertarungan di udara kita bela habis-habisan dan komunikasi, promosikan, sosialisasikan apa yang menjadi program dan juga apa yang menjadi kelebihan dari pasangan ini gitu. Kalau misalnya komunikasi kami nggak tahu nih ya, yang pasti bukan di kami ya, setahu kami, yang pasti juga bukan teman-teman Gerindra yang kami tahu dan juga bukan teman-teman Golkar. Ah, seharusnya sih PAN juga tidak ya. Nah, kami nggak tahu kalau yang lain-lain, mohon maaf gitu. Tetapi tentu saja bisa aja kalau komunikasi kami nggak tahu masalah dukung-mendukung. Kalau komunikasi dengan semua kita komunikasi. Tetapi yang pasti komitmennya hari ini baik tadi teman-teman Demokrat, Gerindra, Golkar, PAN ini solid mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono di Jakarta. Karena Jakarta ini bagaimanapun menjadi strategis ya. Bagaimana nantinya ketika Pak Prabowo dan Pak Gibran memimpin, Jakarta tentu akan menjadi salah satu etalase bagaimana program-program beliau ini benar-benar bisa dilaksanakan atau tidak, sehingga kami ingin agar gubernur yang memimpin nantinya itu bisa sejalan sevisi dan semisi. Memang sih kalau dari partai lain juga tetap saja bisa aja nanti sejalan nantinya gitu ya, karena gubernur kan nggak boleh melawan presiden. Tapi alangkah baiknya kalau memang gubernur yang terpilih memang sejak awal sudah tahu betul seperti apa program-program strategis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu Oke. ya. Oke, sebelum saya ke Mas Toto, satu lagi Mas Herzaki. Apa alasan dari Kim Plus menunjuk Ahmad Saroni menjadi ketua tim sukses begitu untuk Suswono, untuk RK Suswono? Ya kalau dari kami kan lihat figur beliau kan sangat kuat juga di Jakarta ini. Lagi pula kan ada segmen, ada elemen yang mungkin sosok Bang Ridwan Kamil, sosok Pak Suswono misalnya dianggap belum akomodir. Oh, ada Pak kita crazy rich from Tanjung Priok kan gitu. Bang Saroni ini kan yang misalnya dari grassroots banget lah kita tahu ya. Dari Jakarta, dari bawah, kemudian bagi kami tentu ini menjadi satu kekuatan. Tapi bagaimanapun kan yang bekerja ini bukan hanya seorang Saroni, seorang Ridwan Kamil atau seorang Suswono, tetapi semua partai yang terlibat, yang sudah mengusung sejak awal ini punya komitmen, semua struktur partai ya, dari atas sampai bawah, dari tingkat nasional bahkan sampai di tingkat ranting, itu akan berjuang habis-habisan memenangkan Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono gitu. Gitu, karena kami ingin menang. Ya, agar Oke. apa yang menjadi janji kami, visi misi dan program kerja kami benar-benar bisa diwujudkan. Nah, itulah yang disampaikan oleh ketua umum kami, Mas AHY, gitu. Jadi Kim Plus, Anda ingin mengatakan, menegaskan lagi Kim Plus solid ya sejauh ini dan mesin politik Oh, akan solid, bekerja habis-habisan untuk RK Suswono. solid, solid, solid. Nih, Bang RK ini kan termasuk salah satu yang komitmennya luar biasa ketika Kemen Pilpres ikut bantu memperjuangkan Pak Prabowo juga di Pilpres kemarin. Ya, kita harus bantu beliau lah. Oke, saya langsung ke Mas Toto. Kalau begitu Mas Toto, memangnya ada Ya, peluang parpol secara formal sudah memberi dukungan lalu bermain mata ke calon lain? tidak bisa secara formal aturannya semenjak kemarin pendaftaran itu tidak bisa dicabut kembali. Jadi kalau mungkin berharap ada plot twist seperti yang terjadi pada Golkar, pada dukungannya di Banten dalam sehari bisa berbalik itu tidak dimungkinkan kembali. Tapi tadi yang kita katakan ya bahwa ketika muncul sebuah dukungan terhadap seorang calon dengan sebuah kekuatan koalisi yang besar, menerjemahkan dukungan secara de facto itu makin tidak mudah. Tentu saja yang paling berkepentingan kalau kita bicara dari partai-partai yang jumlah 15 atau 16 itu adalah Golkar sendiri dan PKS sendiri. Sementara kita masih harus berpikir 2 kali 3 kali untuk berharap memang PAN, Demokrat, dan Partai Gerindra, partai-partai lain itu akan all out mendukung. Karena yang nanti akan jadi kalau menang itu adalah kader Partai Golkar. Dan jadi adalah kader Partai PKS dan secara empiris pertarungan pileg itu menunjukkan bahwa yang akan diuntungkan adalah partai asalnya, bukan partai pendukungnya.
Itu yang pertama. Yang kedua saya pikir balik lagi, mungkin ungkapan Mas Pram ini lebih kepada sebuah positioning untuk menunjukkan bahwa saya tidak bertarung dan ingin dikeroyok atau memusuhi semua partai yang saya harus katakan, mohon maaf Mas Aris, itu menjadi strategi yang terlihat di mata publik ketika terjadi pilpres kemarin dan berbuah pada kekalahan kalau kita bicara pilpres. Gaya Pram ini menurut saya memang berbeda, cenderung merangkul dan jarang terlibat dalam situasi konfliktual, bahkan termasuk ketika PDI Perjuangan dulu tanda kutip ya menjadi oposisi berhadapan-hadapan dengan Pak SBY ketika berkuasa. Mas Pram ini cenderung lebih bisa dilihat sebagai jembatan selain Pak Taufik Kimas. Makanya kan dalam rangkaian kampanye sebelum penetapan ini kita lihat fokusnya kan muncul datang kepada mantan-mantan gubernur dan berbicara mengenai legasinya Anies, legasinya Ahok, legasinya Bang Yos, legasinya Bang Foke. Di situ dia ingin memperlihatkan ini bukan logika oposisi biner hitam putih. Saya ketika ingin didukung Ahok, saya akan memusuhi anak abah, nggak bisa. Saya ketika mendekati Mas Anies, saya harus menjauh dari Ahok, tidak bisa. Karena sebuah kesadaran juga, partai pendukungnya hanya PDI Perjuangan, Ramdul ini membutuhkan rangkulan lebih banyak tokoh-tokoh komunitas, termasuk partai-partai, tokoh-tokoh partai, walaupun secara informal untuk bisa memenangkan pertarungan dengan sisa waktu sekitar 2,5 bulan. Oke, Mas Aris, Anda sendiri melihat bagaimana? Apakah dukungan dari ketum partai di luar PDIP untuk Pramono Rano ini akan sangat berpengaruh membantu kemenangan mereka? Yang pertama jelas, selain PDI Perjuangan dan Hanura, memang secara formal tadi betul disampaikan, tidak ada lagi yang memungkinkan adanya pergeseran dukungan secara formal ke Mas Pram dan Bang Dul. Tetapi memang lagi-lagi Mas Pram ini sosok yang membuktikan bahwa komunikasi politik antar tokoh itu sangat baik. Mas Pram mendengar dari gubernur-gubernur sebelumnya. Dan sampai sehari ini hanya Mas Pram dan Bang Dul yang sudah bertemu dengan gubernur-gubernur DKI sebelumnya, termasuk Mas Anies, Bang Foke, Bang Yos akan menyampaikan kemenangannya di rumahnya Bang Yos. Dan sejak didaftarkan ke KPU, Mas Pram dan Bang Dul juga berjalan dan berkeliling di Jakarta dari ujung utara sampai selatan, dari ujung barat sampai ujung timur. Artinya apa? Selain komunikasi dengan para tokoh-tokoh politik di tingkat pusat, beliau juga menyelenggarakan atau merangkul komunikasi politik dengan rakyat secara langsung. Nah, ini adalah kombinasi yang sangat menarik. Wah, bagaimana Bang Dul adalah sosok yang sudah kita tahu sejak kita anak-anak ya, sebagai anak Betawi asli gitu, juga dikombinasikan dengan Mas Pram, sosok yang sudah malang melintang dunia pemerintahan. Saya pikir ini menjadi bukan tidak mungkin ketua umum partai lain secara hati kecilnya mungkin, waduh harusnya gua dukung Mas Pram aja sama Bang Dul begitu loh. Mungkin di dalam hatinya walaupun tidak disampaikan secara publik. Saya rasa ini hal yang tertangkap oleh Mas Pram, kemudian jalinan komunikasi itu mungkin nyata, kan nggak mungkin Mas Pram berbohong ke publik, tidak mungkin. Bahkan secara verbal ini sudah diceritakan Mas Pram nanti dulu jangan pilih-pilih dulu. Saya yakin itu sangat berpengaruh. Apalagi kalau ketua umum partai nanti bertemu Mas Pram di luar PDI Perjuangan dan Hanura, itu artinya secara simbolik ketua umum ini kan pemimpin partai secara nasional ya, seperti itu. Kita akan nantikan ya dinamikanya ini seperti apa. Ya Mas Pram, Bang Dul ini chance sangat besar. Baik. Terima kasih Mas Aris, Mas Toto, dan juga Mas Herzaki sudah bergabung dalam diskusi kami pada malam ini di Prime Time News. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.